Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Al-Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang kami kerjakan dalam kami meneliti, merenungkan firman Tuhan, juga kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya oleh pengurapan Tuhan dan pertolongan pimpinan Tuhan, oleh kuasa Tuhan sendiri. Tuhan memberikan perlindungan, tuntunan, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bersekutu bersama dengan kita di sini. Kita kembali melanjutkan doa malam kita hari ini. Dan mari kita siapkan kitab 1 Samuel, ya, 1 Samuel. Doa malam secara online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, juga Imam Besar Agung kami, dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Hadi Rahayu di Jakarta yang menanyakan mengenai susuk dan orang percaya. Kalau orang percaya pakai susuk itu bagaimana? Nah, itu ini sudah yang ketiga ya. Jadi ini susuk gaib bagian yang ketiga. Judulnya adalah belajar dari sejarah suci khususnya Perjanjian Lama. Ya, kita akan belajar dari sejarah suci di Perjanjian Lama. Tidak langsung akan membicarakan mengenai susuk, tetapi mari kita belajar bahwa kitab suci juga memberitahukan kepada kita, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa yang namanya perbuatan gaib atau perbuatan ajaib atau perbuatan yang sifatnya tidak biasa itu sejak dulu ada. Kemarin sudah kita pelajari ya, bahwa ada perbuatan gaib atau perbuatan ajaib yang memang berasal dari Tuhan. Jadi memang itu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Nah, lalu ada perbuatan gaib yang berasal dari kuasa kegelapan dan ada yang tipu-tipu atau sulapan, dan yang sulapan ini juga namanya tipu-tipu, mesti tidak berasal dari yang Maha Kuasa, seperti itu aja. Nah, yang ini ada satu lagi hal yang akan kita
cermati, yaitu kisah ketika Raja Saul hampir mengakhiri kekuasaannya. Itu ada kisah yang menyangkut perbuatan gaib ini, saudara ya. 1 Samuel pasal 28, saya ingin baca mulai ayat 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga umat pilihan Tuhan bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara umat pilihan Tuhan akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, firman Tuhan yang agak panjang nih ya. Jadi kita akan belajar dari sejarah suci khususnya di Perjanjian Lama, yaitu mengenai perkara gaib yang diperbuat oleh manusia, oleh orang-orang atau oleh perantara ya. Nah, ini kisahnya di sana dikatakan bahwa Saul itu melakukan dosa di hadapan Tuhan dan tidak bertobat, tidak berhenti dari dosanya, tidak menyesali dosanya, tapi malah semakin menjadi-jadi sehingga Tuhan meninggalkan dia. Singkat cerita seperti itu. Maka ketika musuh datang dan dia terjepit, dia bertanya kepada Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab. Nah, kemudian
Saul berkata kepada pegawainya untuk mencari orang yang bisa berbuat gaib, yaitu pemanggil arwah. Maksudnya dia mau memanggil arwahnya Nabi Samuel. Nah, sampai di sini mari kita mulai merenungkan bahwa di sana tadi dikatakan sebetulnya para pemanggil arwah itu dulu tidak boleh dilenyapkan dari seluruh negeri. Di umat pilihan Tuhan itu yang disembah harus hanya Tuhan saja, karena kalau namanya pemanggil arwah itu rupanya sejak dulu dikenal belum tentu arwah sungguhan yang dipanggil. Nah itu tadi kan juga begitu kan, jadi memanggil arwah, tapi Saul bertanya seperti apa wujudnya. Jadi Saul sendiri sebetulnya tidak melihat, hanya kata perempuan itu kan gitu kan itu. Nah ini yang menjadi pertanyaan itu. Nah tapi pada waktu itu sudah ada praktek semacam itu, yaitu orang yang dianggap orang pintar gitulah ya, dan dimintai tolong untuk tujuan tertentu. Di sana tadi dikatakan hendaklah engkau menenung untuk aku gitu ya. Jadi dengan tenungan-tenungan, dengan cara-cara supranatural, tetapi bukan dengan cara Tuhan gitu loh. Kalau cara Tuhan yang melakukan mesti nabi Tuhan itu. Nah dalam hal ini yang melakukan justru bukan nabi atau bukan hamba Tuhan, yaitu seorang wanita dikatakan yang tinggal di Endor. Nah lalu saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa orang yang memanggil arwah itu mengatakan kepada Raja Saul bahwa ada seorang berjubah, dan orang berjubah itu mengatakan bahwa kenapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku untuk muncul kembali, padahal Tuhan sudah menolak engkau. Lalu di sana dikatakan bahwa engkau memang sudah direncanakan besok akan dikalahkan oleh orang Filistin, bahkan engkau dan anak-anakmu akan tewas, semacam itu ya, akan bersama-sama dengan aku, dikatakan tadi di sana seperti itu. Nah, saudara-saudara, yang semacam ini mari kita cermati, apakah perempuan itu benar-benar bertemu dengan arwahnya Samuel ya. Kalau saya mencermatinya, jadi ini Raja Saul itu ini sebetulnya perenungan yang lebih dalam adalah ada seorang yang berdosa seperti Raja Saul sehingga dia sampai ditinggalkan Tuhan. Sebetulnya poinnya lebih banyak ke situ ya. Tapi kali ini yang kita soroti adalah adanya seorang perempuan yang melakukan sesuatu secara gaib atau secara supranatural di luar Tuhan. Karena perhitungannya begini, ini dikatakan bahwa Saul itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Tuhan sudah meninggalkan Raja Saul. Lalu Saul datang kepada seorang wanita pemanggil arwah. Nah, pertanyaannya, ini pemanggil arwah ini kok bisa bertemu dengan arwahnya Samuel? Ini berarti dari Tuhan apa enggak? Gitu. Gampang disimpulkan kan? Saul sudah tidak ditemui oleh Tuhan. Tuhan sudah tidak mau lagi bertemu dengan Saul. Maka ketika Saul berusaha lewat saluran lain, lewat jalur lain, yaitu lewat seseorang yang melakukan hal-hal yang bersifat goib gitu ya, orang sering menyebut ya, gaib itu goib gitu. Apakah ini dari Tuhan? Gampang disimpulkan bahwa kalau hal gaib yang di luar Tuhan ya pasti dari musuhnya Tuhan, ya, yang memusuhi Tuhan, yaitu roh jahat
atau roh kegelapan, seperti itu. Dan patut dipertanyakan di sana bahwa yang menemui Saul ini dikatakan oleh wanita itu ada seseorang yang memakai jubah, dan harap dicatat tadi kalimatnya bunyinya sebetulnya tepatnya begini. Aku melihat sesuatu yang ilahi dari dalam bumi. Ini saudara seringkali menjadi polemik dan menjadi bahan diskusi. Sebetulnya ini kok Samuel bisa diundang oleh seorang ahli pemanggil arwah ya. Nah, kalau saya ikut penafsiran yang ini, di situ dikatakan bahwa wanita itu melihat sesuatu yang ilahi dari dalam bumi, padahal sepanjang sejarah suci yang tertulis di Alkitab, sepanjang yang dikisahkan, yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam kitab suci, Tuhan itu kalau berhubungan dengan manusia atau mengutus malaikatnya tidak pernah muncul dari dalam bumi. Mesti kecenderungannya adalah dari atas atau tiba-tiba datang begitu. Pokoknya tidak dari dalam bumi. Ya. Nah, kalau di sini ini dikatakan aku melihat sesuatu yang ilahi, artinya ilahi itu yang bersifat supranatural, kira-kira begitulah. Aku melihat hal yang gaib gitu dari dalam bumi. Nah, ini saya setuju dengan penafsiran bahwa ini bukan dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan di Injil Yohanes, dikatakan 3 kali ya, bahwa iblis itu adalah penguasa dunia atau penguasa bumi. Nah itu, jadi ini lemah sekali. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang muncul itu arwahnya Samuel, bukan begitu. Kan tadi Saul aja bertanya sekali lagi, kamu melihat apa? Aku melihat sesuatu yang ilahi dari dalam bumi, dituliskan di sana. Seperti apa? Seseorang yang memakai jubah. Lalu Saul menyimpulkan itulah Samuel. Tapi dia sendiri kan tidak lihat, yang lihat wanita itu. Jadi rupanya hanya dikatakan oleh wanita itu. Dan kalau dikatakan di sana persis seperti apa yang akan terjadi, ya memang iblis itu bisa menyimpulkan sudah. Kalau orang yang ditolak oleh Tuhan sudah pasti hancur, kan seperti itu. Nah, iblis melalui wanita itu tinggal mengatakan bahwa engkau akan hancur. Gitu. Dan orang-orang yang bersamamu yang tidak taat kepada Tuhan, ya itu mudah sekali. Nanti di Perjanjian Baru besok akan saya tunjukkan juga, akan kita teliti juga saudara ya, bahwa seringkali apa yang dikatakan oleh kuasa kegelapan melalui para peramal itu ya memang seperti itu. Itu ya karena dia tahu itu saudara ya. Dan kita pun yang membaca kitab suci sebetulnya kalau kita kenal Tuhan, kita tahu, bisa mengambil kesimpulan bahwa orang jahat itu pada akhirnya nanti akan menemui apa di dalam hidupnya itu ya memang begitu, itu kan. Jadi enggak usah tanya sama iblis saja, tanya kitab suci sudah sudah mengerti lah seperti itu. Nah itu, jadi kita tidak usah heran, jangan sampai dibingungkan bahwa lah ini kok apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel yang dilihat oleh wanita itu kok persis terjadi semacam itu. Ya itu ya memang seperti itu. Itu saudara ya. Bahkan itu katakanlah misalnya kalau Daud ada di sekitar dia, Daud pun akan mengatakan, waduh tuanku raja Saul ini nanti pada akhirnya akan ancur-ancuran ini kan begitu. Nah itu saudara ya. Nah jadi perhatikan di sini kaitannya dengan istilah yang disebutkan Tuhan Yesus bahwa iblis adalah penguasa bumi atau penguasa dunia, maka ya itulah yang terjadi. Nah, melalui peristiwa sejarah suci ini kita mendapati beberapa kesimpulan. Ya. Saya catat kesimpulan yang pertama bahwa sejak zaman Perjanjian Lama sudah ada kemampuan gaib atau yang dikatakan sebagai kemampuan gaib. Sudah ada kemampuan gaib atau yang dikatakan sebagai kemampuan gaib. Ya, kata orang itu pun kemampuan gaib. Siapa tahu itu sulapan yang bisa itu ya. Entah menipu atau tidak ya, entah sulapan atau tidak. Yang dilakukan seseorang di luar Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Sejak Perjanjian Lama sudah ada.
Kemudian kesimpulan yang kedua, kalau kemampuan gaib atau yang dikatakan sebagai kemampuan gaib itu, entah itu menipu atau tidak, sulapan atau tidak, dilakukan di luar Tuhan, maka jelas semua itu berasal dari kekuatan saingannya Tuhan, yaitu dari iblis. Nah, nanti kita akan mengarah kepada praktek-praktek bukan hanya memanggil arwah, ya termasuk nanti soal susuk dan sebagainya. Nah itu saudara ya, besok akan kita lebih rinci lagi. Rupanya hal ini berlangsung sampai hari ini. Bahkan perbuatan gaib itu semakin bervariasi. Tidak heran kalau variasinya nanti akan sampai kepada pasang susu untuk keperluan tertentu. Itu yang hari-hari ini sedang ramai dibicarakan di medsos, saudara bisa mengikuti, tapi kalau itu urusan duniawi ya. Jadi mereka ramai sendiri antara pro dan kontra dengan segala keseruannya itu. Tapi paling tidak kita belajar sedikit demi sedikit ya, kita belajar melalui firman Tuhan ini bahwa kita harus memahami perbuatan gaib ya yang di luar Tuhan itu memang ada dan sudah sejak lama dikenal, bahkan Alkitab menjelaskan semacam itu. Dan memang saudara, ada juga yang memang tidak sulapan saudara, yaitu memang dari roh jahat seperti itu. Nah besok akan kita lanjutkan. Kali ini nilai yang dapat saya ketengahkan saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya: satu lagi kita mendapatkan pengertian bahwa tindakan yang dikatakan gaib itu sudah ada sejak sejarah perjanjian lama. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara sekalian, kita mau berkata, kuduskan hati ini supaya kami dapat berdoa dan menyembah. Dan nanti kita akan menaikkan doa syafaat kita. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan dari firman Tuhan. Tuhan berkati, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Kami berdoa syafaat untuk kondisi-kondisi saat ini, khususnya di tengah bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberkati, yang hari-hari ini banyak menjadi berita, bahkan juga perbuatan-perbuatan yang menyangkut kepada hal-hal yang bersifat supranatural. Kami mohon Tuhan menunjukkan seluruh rakyat Indonesia, kami semua masyarakat yang ada di bangsa dan negara ini, boleh Tuhan bawa mengenal kebenaran ya Tuhan, supaya kebenaran Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Masiah Tuhan kami, itu semakin nyata dan banyak orang diselamatkan, banyak orang memiliki keselamatan yang dari Tuhan, menjadi warga kerajaan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami sekarang juga berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, yang minggu ini nama-namanya masih harus kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami mohon
Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan, kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Ani Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutaraman semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Yohan Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Juga untuk saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri. Tuhan menjamahkan tangan Tuhan dan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Juga pergumulan selain kesembuhan, kami mohon Tuhan memberikan jalan keluar apa yang didoakan, digumulkan oleh saudara kami Sri Purwati di Penawangan, juga saudara kami Yohana Asri Sabtor ini di Kediri, saudara kami Thomas Tiwadi Prakoso di Purwodadi. Tuhan menjawab doa, memberikan jalan keluar, kesuksesan, terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata kami rasakan. Terima kasih. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kami dapat menyembah Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong semua yang kami kerjakan dapat disempurnakan ke arah Tuhan sendiri. Dari berbagai segi yang ada Tuhan menolong kami. Kami mengucap syukur setiap hari kami boleh semakin merasakan pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan tetap sering terus kami ingatkan bahwa doa malam dilakukan setiap hari. Hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 malam. Juga ada doa pagi yaitu jam 5 pagi. Semuanya ada renungan singkat saudara ya. Yang doa pagi justru kita sedang meneliti kitab Kejadian, akan kita habiskan sampai kitab Wahyu. Jadi kalau saudara tekun mengikuti doa kami, saudara akan membaca kitab suci selesai secara khatam ya. Berdoa supaya besok ada khataman yang cukup menggembirakan begitu ya. Berdoa supaya kita diberi umur panjang untuk menyelesaikannya. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan subscribe yang belum memberikan subscribe, juga dukungan-dukungan yang lain. Terima kasih yang sudah diberikan, dan paling tidak saudara kami berharap memberikan dukungan doa, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.